kaya akan keragaman UMKM, dari kerajinan hingga kuliner. Nah, saya akan mengajak Anda mengunjungi sebagian pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bantul. Batik tidak sekedar sebuah busana. Sejak tahun 2009 lalu, batik telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Tapi pembuatan batik gak gampang loh. Nah, gimana sih proses pembuatan batik? Mari kita lihat. Salah satu produsen batik di Kabupaten Bantul adalah Batik Akasia. Berada di Kampung Gelagah Kidul RT 01, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Gerai milik Ii Hurairoh ini memproduksi batik tulis juga batik cap. Dalam pembuatan batik tulis, proses yang dilalui lebih panjang dan rumit dibanding batik cap. Pertama kali, pola dan motif yang diinginkan harus digambar terlebih dahulu pada selai kain mori. Pembuatan pola ini pun tidak bisa dilakukan secara asal. Ii Hurairoh biasanya menggunakan panduan motif-motif yang sudah pakem dalam membuat pola batik yang diinginkan. Proses membuat pola ini dilakukan demi memudahkan pembatik dalam mencoretkan malam pada kain mori menggunakan canting. Dalam proses pencoretan ini, malam berfungsi menutup kain agar motif tidak kemasukan warna yang tidak diinginkan. Batik itu merupakan warisan budaya yang tak benda. Jadi kenapa saya memilih usaha batik? Karena ingin melestarikan budaya Indonesia. Sedikit berbeda dalam proses pembuatan batik cap. Dalam prosesnya, motif batik tidak dicoretkan menggunakan canting, tapi menggunakan cap berupa stempel besar yang terbuat dari tembaga dan didesain dengan motif-motif tertentu. Alat inilah yang akan menempelkan malam atau lilin dengan cara menekan agar malam meresap pada lembaran kain mori. Keberadaan alat cap ini pula yang membuat pola dan motif bisa tergambar lebih rapi dan seragam. Berbeda dengan batik tulis yang tidak akan pernah sama coretannya, meski melukiskan motif yang sama. Usai pencoretan malam dan pengecapan pada kain mori, proses pembuatan batik selanjutnya adalah pewarnaan. Tekniknya pun beragam, tergantung pola warna yang diinginkan. Ada yang dilakukan dengan goresan kuas besar, ada pula yang lebih rumit jika warna harus ditempelkan pada motif-motif kecil. Penggunaan kuas besar biasanya digunakan untuk mendapatkan keragaman warna pada bagian-bagian tertentu pada kain. Sedangkan dalam pewarnaan dengan teknik colet biasanya dilakukan untuk mendapatkan warna lebih detail pada motifnya. Teknik pewarnaan lainnya adalah dengan cara dicelup. Biasanya teknik pencelupan ini menggunakan bahan-bahan pewarna sintesis atau pewarna alam. Dalam pewarnaan alam, rata-rata bahan yang digunakan diantaranya kulit mahoni, kulit buah duku, jolawe, hingga indigo. Proses pewarnaan pun bisa dilakukan berulang kali, tergantung berapa warna yang diinginkan dalam sebuah kain batik. Proses ini memakan waktu panjang karena warna yang sebelumnya ada harus ditutup kembali dengan malam atau lilin. Bagi Ii Hurairoh, kain batik adalah busana yang tak akan pernah lekang dimakan waktu. Atas dasar itulah, ia berani menekuni usaha kerajinan batik meski harus bersaing dengan ratusan pengrajin batik lainnya. Ii meyakini pangsa pasar batik masih terbuka lebar karena permintaan kain batik pun tak pernah surut.
batik itu sangat diminati baik di kalangan orang tua, anak muda sekarang itu. Selain di prospek di Jogja sendiri, sekarang batik sudah menyeluruh se-Indonesia ya, bahkan sudah sampai mancanegara. Apalagi setelah dikukuhkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 itu, jadi batik sudah mendunia gitu. Jadi prospeknya insya Allah ke depannya cukup bagus. Iit saat ini menjual hasil karyanya di gerai yang sekaligus tempat tinggalnya di Kampung Gelagah Kidul RT 01, Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul. Namun tak sebatas mengandalkan pemasaran di rumahnya, ia juga kerap mengikuti beragam pameran dan bazar. Terlebih sebagai binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Iit juga sering diikutkan dalam sejumlah pameran. Tak semata di wilayah Bantul maupun DIY. Pihak dinas juga mengikut sertakan dalam pameran-pameran di sejumlah daerah. Bagi kelas-kelas yang masih ada di rendah, kita panasi, kita perkuat, kita berikan dorongan, fasilitasi, dan kemudian dia akan tumbuh berkembang. Tetapi tidak kalah pentingnya setelah itu adalah fasilitasi pasar. Jadi produk yang banyak kalau tidak ada fasilitasi pasar tentu juga tidak ada perkembangan yang baik. Sehingga promosi-promosi itu harus kita ikutkan. Menekuni usaha batik tulis dan batik cap, bagi Iit Hurairah adalah bagian dari kecintaannya terhadap kain batik. Dan dari sinilah ia terus bertahan untuk tetap memproduksi kain batik dengan segala keragaman motifnya. Dari kain batik motif tradisional hingga motif-motif kontemporer. Harga yang ditawarkan pun beragam, tergantung kualitasnya. Namun sejauh ini ia memberi bandrol hasil karyanya dari 200.000 hingga jutaan rupiah untuk kualitas batik terbaik. Bagi para pengguna batik itu kan sekarang yang penting asal menggunakan batik aja ya, tapi tidak tahu bahwa itu batik cap atau tulis atau yang batik yang diakui oleh UNESCO. Jadi pengguna asal menggunakan aja, yang penting bermotif batik ya. Itu padahal itu kan belum tentu batik ya. Jadi tekstil bermotif batik itu tugas pemerintah dan para UKM harus lebih bersosialisasi lagi kepada masyarakat, lebih gencar lagi mensosialisasikan. Kain batik sebagai warisan budaya memang tak akan lekang dimakan waktu. Pasar pun selalu terbuka dengan kian banyaknya konsumen yang menginginkan kain batik sebagai bahan busana. Peluang ini dipandang Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai celah untuk terus memajukan dunia usaha dan para pelaku UMKM. Dari sini keberadaan UMKM yang kian tumbuh dan berkembang untuk terus berupaya melakukan pendampingan dan bimbingan bagi para pelaku UKM di Kabupaten Bantul. Kami harus ada di tengah-tengah dari para UKM. Agar apa? UKM itu mempunyai suasana yang sejuk, bisa tumbuh. Agar tadi UKM-UKM yang tumbuh itu bisa di suasana yang bisa berkembang. Tidak kemudian yang besar memangsa kepada yang kecil. Batik, ada lagi nih batik yang diadopsi dari negara lain. Namanya batik Shibori. Sebuah karya batik yang berbeda dengan batik tradisional. Batik ini menggunakan teknik pelipatan kain yang rumit. Jika ada kreasi kerajinan batik dengan teknik dan metode berbeda dari batik kebanyakan, salah satu yang bisa disebut adalah teknik Shibori. Sebuah teknik membatik yang mengadopsi metode pewarnaan dari Kekaisaran Jepang. Teknik pembuatan batik ini mengandalkan proses ikat dan pencelupan kain. Salah satu yang menekuni batik Shibori adalah pasangan Umi Hidayah dan Anugrah Eko. Pasangan ini menjadikan rumahnya sebagai tempat produksi sekaligus galeri untuk memajang hasil karyanya. Menggunakan nama produk lipatan art, ratusan kain dengan gradasi warna-warna beragam terpajang. Dari yang cerah hingga yang warna-warna lembut. Beberapa kali saya mempelajari melalui YouTube tentang batik Shibori yang diadopsi yang dari Jepang itu. Di lipatan art ini mempunyai brand tersendiri.
sesuai dengan selera kaula muda dan tua tentunya. Dalam proses pembuatannya, batik Shibori berbeda jauh dengan batik tulis, tanpa malam dan tanpa pola-pola pakem. Kunci dari pembuatan batik Shibori adalah ketelatenan pola lipatan. Lembaran kain mori dilipat dengan teknik tertentu hingga menjadi buntalan-buntalan kecil berbentuk kubus, segitiga, dan berupa lingkaran. Kain ini selanjutnya diikat agar terjaga pola lipatannya. Dari teknik lipatan ini pula nantinya akan menentukan keragaman motif yang dihasilkan dengan gradasi warna yang berbeda. Usai pelipatan dan ikatan kain bahan, proses selanjutnya adalah pewarnaan. Disinilah perbedaan mencolok penyematan warna dibanding batik tulis. Untuk batik tulis itu biasanya kita memakai malam, buka tutup, dan itu tentunya banyak membutuhkan air. Sementara di wilayah kami sangat kekurangan air sehingga kita membutuhkan untuk mensiasati itu kita membuat batik Shibori yang sangat minim air karena prosesnya itu kita menggunakan air untuk membilas saja. Tanpa proses perendaman, kain dicelup ke dalam cairan pewarna secara perlahan di setiap sisi lipatan. Dalam proses ini, setiap sisi kain dicelup pada warna yang berbeda untuk mendapatkan jumlah warna yang diinginkan. Dan setelahnya, kain ditiriskan dengan posisi horizontal untuk menghindari rembesan yang bisa merusak motif batik. Nah, kain yang awalnya berwarna putih polos ini berubah menjadi penuh pola dengan kombinasi warna terang dan gelap. Kalau Shibori itu adalah kita agak cepat untuk pembuatannya, tapi motif yang ditimbulkan itu kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada motif-motif yang surprise untuk kita sehingga itu nantinya juga akan mengangkat nilai jual tersendiri. Dibanding batik tulis, proses pembuatan batik Shibori terbilang singkat. Namun keunikan dari teknik ini adalah hasil pewarnaan Shibori bisa terbentuk motif dan corak yang tidak pernah sama untuk setiap karyanya. Tapi disinilah salah satu keunggulan batik Shibori. Dari pola dan motif yang tak pernah sama itu, membuat konsumen tidak khawatir akan memiliki pakaian yang sama, baik motif maupun warnanya. Bermula 1 tahun lalu, merintis usaha batik Shibori bukan perkara mudah bagi pasangan Umi dan Eko. Terlebih sebagian besar konsumen lebih mengenal batik tulis sebagai pakaian untuk berbusana. Namun seiring waktu, hasil karyanya mulai diburu konsumen. Kami merupakan bagian dari pemerintah, telah melakukan berbagai macam pelatihan, memfasilitasi para pelaku usaha mengenai perizinan, mengenai pemasaran atau promosi, dan pendampingan agar pelaku usaha tumbuh kembang di Kabupaten Bantul. Peluang usaha batik Shibori kian hari kian terbuka. Terlebih pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian terus mendorong dan memotivasi para pelaku UKM. Paling tidak dari sisi pemasaran, pihak dinas terus mengupayakan dengan melibatkan lipatan art dalam berbagai pameran dan bazar di berbagai ajang. Untuk kontribusinya dari pemerintah, alhamdulillah dari Kabupaten Bantul sangat bagus karena beberapa kali saya diikutkan untuk peliputan, untuk pelatihan untuk meningkatkan kuantitas ataupun kualitas dari batik Shibori itu sendiri. Kemudian untuk masalah pemasaran, alhamdulillah juga sudah lebih meluas lagi karena bantuan media. Batik Shibori barangkali belum sepopuler batik tulis tradisional. Namun Umi dan Eko optimis Shibori bisa bersaing dan pangsa pasarnya semakin terbuka.
Keyakinan itu didasari harga kain shibori yang lebih murah dibanding batik tulis. Meski memiliki keindahan motif dan warna, batik shibori karya lipatan art hanya dibanderol antara Rp120.000 dan maksimal Rp350.000. UKM di Kabupaten Bantul sangat luar biasa. Sangat mewarnai perekonomian yang ada di Kabupaten Bantul. Beragam sekali. Jadi seluruh sektor yang ada di Bantul ini ada UKM-nya. Pariwisata di Bantul sangat ramai karena ada UKM. Di pasar ada UKM, bahkan di mal-mal juga ada UKM. Selain kerajinan, kuliner adalah salah satu yang banyak diminati oleh para pelaku UMKM. Di antaranya adalah emping melinjo. Nah, kita akan menuju ke salah satu sentra industri emping melinjo yang ada di Kabupaten Bantul. Dusun Kepuh Desa Wirokerten selama ini dikenal sebagai sentra industri kecil emping melinjo. Secara turun-temurun, warga di dusun ini mewarisi keahlian dari orang tua terdahulu dan terus dipertahankan hingga saat ini. Namun, seiring waktu, persaingan usaha emping melinjo tak dapat dibendung. Atas dasar itulah, sebagian perajin emping melinjo mulai melakukan inovasi dan kreasi untuk bisa bertahan di pasaran. Untuk bertahan dalam menjalani bisnis, inovasi harus selalu dikembangkan. Nah, salah satunya adalah inovasi terkait rasa dan kemasan. Emping melinjo rasa wijen. Produk lain ada Pak? Banyak. Mari Pak. Udang berselimut wijen pedas manis. Ya, ada udangnya, ada wijennya. Udangnya kan menggugah selera kita biar nafsu makannya lebih wow gitu. Ya, inovasi adalah satu kebutuhan bagi pelaku UKM agar bisa terus bertahan. Dan salah satu perajin yang mulai melakukan inovasi dan kreasi adalah Ahmadi. Berawal pengamatan pada produk-produk pabrikan, Ahmadi terinspirasi membuat kemasan yang kekinian dan modern. Tak hanya itu, ia juga membuat varian bentuk dan rasa emping untuk memperlebar pangsa pasar. Ahmadi memproduksi emping rasa wijen, pedas manis, coklat, hingga emping rasa abon. Karena dengan berinovasi itu kita jangka panjangnya penghasilan kita akan lebih tinggi. Karena apa? Karena kalau sudah yang biasa itu kita mungkin udah bosen ya, ada apa istilahnya kayak emping melinjo, apalagi ada isu asam urat dan lain sebagainya waktu itu. Kami ingin berinovasi bentuk, kemudian inovasi rasa dan lain sebagainya. Inovasi dalam rasa dan kemasan tidak berarti perajin di Dusun Kepuh meninggalkan proses produksi warisan nenek moyang. Perajin seperti Ahmadi masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengolah bahan emping melinjo. Seperti kebanyakan perajin, tahapan awal pembuatan emping adalah menggoreng biji melinjo dengan cara disangan atau digoreng menggunakan pasir. Menggunakan biji melinjo pilihan, bahan dasar ini digoreng dengan kadar setengah matang. Selanjutnya, hasil goreng sangan ini dipipihkan dengan cara dipukul sebelum akhirnya dikeringkan dengan cara dijemur. Melakukan inovasi ini kita kan kadang-kadang udah jenuh ya. Pasti kita kalau berinovasi kita bisa bertahan. Karena kita kan dituntut dituntut zaman ya. Karena anak-anak zaman sekarang kalau cuman kemasannya biasa, yang plastik biasa itu kan juga kurang menarik, apalagi anak muda. Emping males ya. Tapi kalau dengan kemasan yang lebih baik, lebih menarik, saya rasa anak muda zaman sekarang mau makan emping gitu. Karena emping sekarang pada ditinggalkan karena ada isu asam urat itu tadi. Bagi Ahmadi, kreasi dan inovasi adalah perkara penting yang harus dikembangkan.
Terlebih pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian juga terus mendorong pelaku UKM untuk berkreasi dan berinovasi agar bisa bersaing di pasaran. Atas dasar itulah, kini ia tidak lagi sebatas memproduksi emping bercita rasa tradisional. Jadi Dinas KUKMP harus berada di tengah-tengah para UKM. Kita yang pertama harus memberikan motivasi, semangat kepada UKM. Di era yang serba global ini, kalau kita tidak kemudian bersama-sama dengan UKM untuk memberikan motivasi, mungkin dia akan arahnya tidak jelas. Bersama Marwati sang istri, Ahmadi mulai berinovasi terkait rasa sejak 2010 lalu dan terus ia kembangkan. Dan di antara produk yang diandalkan adalah emping rasa abon dan rasa wijen. Proses pembuatan emping rasa abon bisa dibilang sederhana. Emping yang telah dipipihkan diisi daging abon. Keberadaan daging cincang ini membuat bentuk emping tak lagi pipih, seperti bentuk emping kebanyakan. Inovasi emping rasa abon ini adalah upaya Ahmadi mengikuti selera pasar dan memperluas pangsa pasar. Ya, kami akan membidik anak-anak muda untuk biar mau makan emping lagi gitu kan. Karena selama ini anak-anak muda kan meninggalkan emping itu ya. Dan biasanya apalagi orang tua kan biasanya yang kan udah zaman dulu udah emping itu. Biar anak muda tahu dan mau makan emping lagi. Inovasi lain yang coba dikembangkan Ahmadi adalah emping melinjo rasa wijen. Sedikit berbeda dengan rasa abon. Emping rasa wijen ini dipadukan saat dalam proses penggorengan. Dalam prosesnya, emping digoreng menggunakan minyak berlebih dan dicampur dengan beragam bumbu, diantaranya gula Jawa, gula pasir jahe, hingga daun salam. Cairan bumbu yang dituang dalam minyak panas selanjutnya diaduk hingga berubah menjadi karamel. Bersamaan dengan itu, biji wijen dimasukkan ke dalam penggorengan hingga akhirnya menyatu dengan emping melinjo. Perpaduan ragam bumbu, emping dan biji wijen menghasilkan emping melinjo dengan rasa manis, renyah, dan gurih. Sementara ini menggunakan yang rasa wijen. Emping melinjo rasa wijen berinovasi karena rasanya memang beda dengan yang lainnya. Karena harapan kami dengan tes pasar kami, dengan adanya pameran-pameran ternyata banyak yang suka gitu, yang rasa pedas manis rasa wijen, berselimut wijen gitu, udang, ada udangnya juga. Emping rasa wijen hanyalah satu dari sejumlah inovasi rasa yang dikembangkan Ahmadi. Didukung kemasan yang kekinian, emping produk warga Kepu ini tak lagi sekedar camilan di acara hajatan. Emping melinjo rasa wijen dengan kemasan menarik ini berangsur menjadi camilan berkelas. Dibanderol antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per kemasan, emping melinjo kini cocok untuk bekal perjalanan, oleh-oleh, ataupun pelengkap parsel. Sebagai salah satu binaan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Ahmadi tak henti untuk terus berkreasi. Motivasi yang terus diberikan Dinas tidak sebatas pendampingan, tapi juga upaya pemasaran dengan melibatkan dalam berbagai pameran dan bazar. Ayo warga Bantul, amati apa yang ada di sekeliling Anda. Itulah yang memungkinkan bisa menghidupi Anda. Inovasi, kreasi, mandiri untuk menuju pada sejahtera dan go internasional Kabupaten Bantul.